Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat nastar dengan motif terbaru. Penasaran cara buatnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 200 gram margarin dan 150 gram Wisman butter. Kalau mau pakai margarin semua totalnya 350 gram. Kemudian 500 gram tepung terigu protein sedang, 3 butir kuning telur, 100 gram gula halus, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk full cream, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukin margarin, butter, dan gula halus ke dalam mangkuk mixer. Kemudian pasang kaki mixer yang bentuk red silicone beater seperti ini. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan sedang. Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis mixer masing-masing. Dan adonan ini di mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Untuk membuat adonannya ini aku pakai Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan berat sebanyak 500 gram tepung terigu kering seperti sekarang. Juga dilengkapi dengan 4 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah red silicone beater seperti ini yang merupakan red silicone pertama di Indonesia. Mesinnya juga sudah pakai metal gear ataupun gear besi. Jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya lebih kokoh, lebih kuat, lebih awet, dan lebih tahan banting. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan kuning telur. Nah, kuning telurnya langsung aja kita masukin semua. Kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai kuning telur dan adonannya benar-benar tercampur rata. Setelah itu tambahkan vanili bubuk dan juga susu bubuk full cream. Kemudian adonan ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Oke, kalau susu bubuknya udah benar-benar tercampur rata, untuk level kecepatannya kita turunkan jadi level kecepatan paling rendah. Setelah itu tambahkan tepung maizena secara bertahap supaya gak ngebul. Nah, kalau maizenanya udah habis, langsung aja lanjut kita tambahkan tepung terigu. Tapi sebelumnya tepung terigunya ini udah disaring dulu ya, supaya gak ngegumpal, bergerindil, dan juga lebih mudah diratakan dengan adonan lainnya. Langsung ditambahkan secara bertahap supaya gak ngebul. Dan untuk nge-mixernya juga gak usah terlalu lama, cukup sampai terigunya tercampur rata aja. Kalau udah tercampur rata, kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer.
Langkah berikutnya, ambil 1 sendok teh adonan atau sendok takar nomor 3 dari yang terbesar. Kemudian dibulat-bulat seperti mangkok. Setelah itu tambahkan 1 butir selai nanas. Kemudian dirapatkan dan dibulat-bulat. Setelah itu dilonjongkan kayak gini. Kalau udah rapih, kemudian kita jepit-jepit pakai jepitan kayak gini ya. Nah, dijepit miring seperti ini. Oke, kayak gini ya hasilnya. Gampang banget kan cara bikinnya? Kalau udah, langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah dialasi pakai baking paper atau kertas roti, atau boleh juga sekedar dioles pakai margarin tipis-tipis. Dan untuk resep selai nanas udah pernah aku bagikan di video sebelumnya, atau kalian bisa cek channel aku, ada di playlist kue lebaran. Oke, kalau nastarnya udah dapat 1 loyang kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan menggunakan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah, timer sekitar 20 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk memanggangnya, ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2 MO888 berkapasitas 33 liter. Sudah dilengkapi dengan diamond cavity yang menghasilkan panas matang yang merata. Selain itu, oven Fantasi 2 ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain belum ada fitur ini sebelumnya. Oven ini juga sudah dilengkapi dengan fitur double temperature control. Maksudnya adalah untuk pengaturan api atas dan api bawahnya, ini bisa disetting berbeda, dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Dan yang aku suka dari oven ini, daya listriknya rendah banget, cuma 900 watt aja untuk api atas dan api bawah. Oke, setelah sekitar 15 menit dipanggang atau setelah tidak berbuih, kita angkat dulu untuk panggangan yang pertama, kemudian kita masukin panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir kuning telur seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng mentah atau minyak goreng yang belum dipakai. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku gunakan telur omega supaya hasil warnanya bagus dan kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Setelah diaduk tercampur rata, kemudian langsung aja dioleskan pada nastar yang udah setengah matang tadi, dioleskan sampai rapi. Oke, kalau udah dioles dengan kuning telur semua, hasilnya jadi lebih cantik. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita panggang lagi sekitar 15 menit atau sampai matang. Untuk panggangan yang sebelumnya juga kita angkat, karena ini waktunya pas banget. Mengoles dengan kuning telur juga membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Jadi ini waktunya balance antara memanggang dan mengoles kuning telur. Oke, setelah dipanggang lagi sekitar 15 sampai dengan 20 menit, ini nastarnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang nastar yang berikutnya. Langkah berikutnya, kalau nastarnya udah benar-benar dingin, langsung aja kita letakkan di atas paper cup ukuran nastar. Ini aku pakaiin paper cup supaya nastar yang ada di bagian bawah toples, tekstur bagian atasnya itu nggak rusak kena berudulan nastar yang di atasnya. Selain itu, kalau dipakein paper cup juga ini bisa menambah volume atau bikin toplesnya ini jadi cepat penuh. Kalau udah dikemas semua, supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker Open Me yang kayak gini ya. Ini aku beli di aplikasi Marketplace, dapat harganya murah banget, cuma sekitar Rp12.000 untuk 100 piece. Untuk link pembelian udah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, ini dia hasilnya nastar bentuk nanas yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 6 toples ukuran jar 600 ml. Dan untuk harga jualnya ini aku jual dengan harga Rp100.000 per jar. Karena ini aku pakai butter Wisman yang rasa dan juga aromanya belum ada lawan. Tapi kalau kalian cuma pakai margarin biasa bisa dijual dengan harga sekitar Rp50.000 per jar 600 ml. Dan juga silakan kalian sesuaikan sendiri aja untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, nastar yang dikemas rapi kedap udara dan tanpa tersentuh tangan langsung, ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.